Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, pada pertemuan kali ini ya kita kembali lagi dengan matematika ya, masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih dengan bab 1 pola bilangan. Oke, sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Dipersiapkan ya untuk buku catatan matematika kalian, kemudian untuk buku tugas dan juga alat tulis kalian ya. Simak video ini dengan baik ya, perhatikan, kemudian kalau misalkan ada yang penting nanti bisa kalian catat. Oke? Nah, kalian sudah tahu ya bahwa guru matematika di kelas 8 itu ada 3. Untuk kelas 8A dan kelas 8B ada Bu Dina Ari ya. Bu Dina Ari ini pengumpulan tugasnya melalui Facebook ya. Kemudian untuk kelas C sampai dengan kelas F ada Bu Sinta. Bu Sinta ini pengumpulan tugas-tugasnya melalui Google Classroom. Dan yang ketiga ada Bu Meli ya, dari kelas G sampai dengan kelas K ya, pengumpulan materinya nanti melalui Google Classroom juga. Oke, sebelumnya Ibu akan sedikit menyampaikan anjuran bagi kalian dalam kita menyikapi pandemi COVID-19 ini ya. Ibu harap kalian tidak menyia-nyiakan waktu kalian untuk keluar rumah jika memang keperluan itu tidak penting ya. Jadi kalau nggak penting nggak usah keluar rumah, tetap stay at home ya, ikuti anjuran dari pemerintah. Yang lebih penting lagi adalah kalian harus terus menjaga kesehatan kalian ya, menjaga kesehatan dan kebersihan, stay safe and stay clean. Kalian harus makan makanan yang bergizi, banyak makan buah, banyak minum air putih, kemudian minum vitamin, dan jangan lupa tetap jaga kebersihan, cuci tangan kalian ya. Apalagi ketika kalian baru dari luar harus cuci tangan tuh, cuci tangan, kemudian kalau perlu juga mandi ya. Karena apa? Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati, supaya kalian tidak menyesal di kemudian hari. Oke ya. Lanjut ya, untuk pembelajaran pada hari ini ya, pembelajaran matematika masih dengan pola bilangan. Kompetensi dasarnya yang pertama, kalian harus membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Lanjut ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama ya, kalian peserta didik harus bisa menjelaskan salah satu konfigurasi objek yang terkait dengan pola bilangan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan antar suku-suku pola bilangan atau bentuk-bentuk pada konfigurasi objek. Yang ketiga, peserta didik dapat mengenal pola bilangan, barisan, dan pola umumnya untuk menyelesaikan masalah nyata serta menemukan masalah baru. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil pembelajaran tentang pola bilangan. Oke, itu tujuan pembelajarannya ya. Kita lanjut ke materi pembelajarannya ya. Yang perlu kalian tahu di sini tentang pengertian pola bilangan dan pengertian konfigurasi bilangan. Pola bilangan sudah Ibu singgung sedikit demi sedikit ketika pembelajaran lewat Zoom minggu kemarin ya, bahwa pola bilangan itu adalah barisan bilangan, barisan dari beberapa bilangan ya tentunya, yang pembentukannya mengikuti pola aturan tertentu. Jadi barisan bilangan itu memiliki keteraturan yang sama antar satu pola atau suku dengan yang lainnya ya. Kemudian setiap bilangan pada pola bilangan dinamakan suku ya. Jadi anggota dari bilangan dari barisan bilangan itu, dari pola bilangan itu dinamakan suku yang diperoleh dengan berpedoman pada pola atau aturan tertentu. Nah ini tadi,
Jadi setiap suku dari pola bilangan itu harus memiliki aturan atau keteraturan yang sama antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Kemudian pola pada konfigurasi objek atau pembentukan susunan dari suatu objek. Jadi kalian bisa simpulkan di sini bahwa konfigurasi bilangan itu adalah suatu bilangan yang akan membentuk susunan bilangan yang berpola. Ya, konfigurasi bilangan adalah suatu bilangan yang akan membentuk susunan bilangan yang berpola. Jadi susunan dari bilangan ini memiliki pola, ya, memiliki pola tertentu. Oke, lanjut ke contoh soalnya ya. Ya, perhatikan baik-baik, simak baik-baik ya. Di sini terdapat contoh soal yang pertama. Seorang pekerja menyusun batu bata sehingga membentuk barisan seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, kalian lihat batu batanya ya di situ ya, berwarna orange. Ya. Kemudian perintahnya di sini tentukan jumlah batu bata pada susunan ke-10. Itu kan ada batu bata pertama, kedua, ketiga. Nah, kalian menentukan batu bata ke-10. Itu jumlah batu batanya ada berapa. Oke. Kita bahas bersama-sama di sini ya. Oke, perhatikan susunan batu batanya ya. Kalau kalian perhatikan, susunan batu bata ini membentuk suatu konfigurasi bilangan ya. Kalian lihat pada susunan pertama atau pada pola pertama atau pada suku pertama, jumlah dari batu batanya itu ada berapa? Kalian hitung, ada 1, 2, 3. Oh, ada 3. Berarti susunan pertama atau suku pertamanya ada 3. Kemudian pada susunan kedua jumlah batu batanya ada berapa? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti susunan kedua atau U2-nya berjumlah 6. Kemudian pada susunan ketiga jumlah batu batanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti suku ketiganya ada 9. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jumlah batu bata pada suku ke-10 itu berapa ya? Oke, kita coba cari ya. Di sini kalian sudah tahu ya bahwa suku pertamanya itu 3, suku keduanya 6, dan suku ketiganya 9. Nah, yang perlu kalian ketahui lagi di sini ya, harus ingat terus bahwa suku pertama ya, suku yang disebutkan pertama kali atau suku yang terbilang pertama kali itu biasa disimbolkan atau biasa dinyatakan dengan huruf A. Ya, berarti suku pertama itu A. A adalah suku pertama atau U1. Oke, U1-nya 3 atau A-nya 3 sama aja ya. Kemudian yang kalian harus tahu juga, yang kedua yaitu adalah beda. Beda itu apa sih? Ya, beda itu adalah jarak bilangan dari antar sukunya. Ya, jadi setiap suku itu jarak bilangannya ada berapa? Ya, atau rumus dalam mencari beda kalian bisa gunakan rumus birim itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau suku keempat dikurangi suku ketiga, atau suku ke UN dikurangi suku ke N-1. Jadi di sini kalian tahu ya bahwa untuk mencari beda itu caranya adalah dengan mengurangi bilangan setelahnya dikurangi bilangan sebelumnya. Ya, berarti bilangan kedua dikurangi bilangan pertama, bilangan ketiga dikurangi bilangan kedua. Jadi bilangan setelahnya dikurangi bilangan sebelumnya. Oke, kita cari bedanya dari barisan bilangan batu bata itu ya. Oke. Untuk mencari bedanya tadi suku kedua dikurangi suku ke-1. Berarti suku keduanya berapa? 6. Dikurangi suku pertamanya adalah 3. Ya, berarti 6 dikurangi 3 berapa? 3. Kemudian apakah sampai ke belakang ya itu bedanya sama? Ya, kita coba cari lagi pada suku ketiga dikurangi suku kedua. U3 dikurangi U2 berarti 9 dikurangi 6 berapa? 3. Oh, berarti sama-sama 3 nih. Berarti jarak antar bilangannya adalah 3 atau beda dari tiap sukunya adalah 3. Gitu ya. Kalian harus paham betul. Kemudian yang kalian harus tahu lagi, harus kalian ingat-ingat lagi untuk mencari rumus dari untuk
mencari suku ke n ya dari suatu pola bilangan, rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung n dikurangi 1 dikali B. Ya, kalian tahu ya bahwa A itu tadi apa? A itu adalah suku pertama atau U1 ya. Kemudian N itu adalah apa? N itu adalah sukunya, suku ke N-nya. Kemudian B-nya itu adalah beda. Ya, berarti di sini tadi kita udah peroleh ya bahwa suku pertamanya berapa? 3. Kemudian N-nya adalah suku yang ditanyakannya ada 10. Kemudian bedanya ada 3. Berarti langsung kita substitusikan ke dalam rumus UN A ditambah N-1 kali B. Kita substitusikan ya. U-nya UN, N-nya ada 10 ya, berarti U10 sama dengan A-nya berapa tadi? Suku pertamanya 3 ditambah N-nya 10 dikurangi 1 dikali bedanya 3. Nah, ini ada yang di dalam kurung ya, berarti kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung ya. Berarti 3-nya yang depan kita tulis dulu lagi ditambah yang dalam kurung kita kerjakan 10 dikurangi 1 berapa? 10 dikurangi 1 adalah 9. Kemudian dikali 3, 3-nya ditulis lagi ya. Oke, sudah nih kita dapat. Kemudian kita operasikan. Ada perkalian, ada penjumlahan. Kita kerjakan dulu yang perkalian. Berarti 9 kali 3 dulu kita kerjakan berapa? 27. 3-nya kita tulis. Berarti tinggal kita operasikan lagi. 3 ditambah 27 berapa? 30. Berarti suku ke 10 dari barisan bilangan tadi adalah 30. Jadi untuk membuat susunan batu bata yang ke 10 kita memerlukan berapa? 30 buah batu bata gitu ya. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Perhatikan baik-baik ya. Batang korek api disusun dengan susunan seperti pada gambar berikut. Ada pola pertama, pola kedua, dan pola ketiga. Nah, Tono berpendapat bahwa jumlah minimal batang korek api untuk membuat pola yang ke-100 adalah 303 buah. Menurut kamu atau menurut kalian, apakah pendapat Tono itu tepat? Jelaskan alasanmu. Ya, berarti di sini kita diminta untuk membuktikan apakah jumlah korek api yang ke-100 itu adalah 303. Ya, kita coba buktikan. Dengan apa kita membuktikannya? Dengan rumus pola bilangan. Ya, rumusnya apa? UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Ibu ingatkan lagi ya bahwa UN itu adalah suku ke N-nya. Ya, bahwa A itu adalah suku pertama atau U1 dan B itu adalah selisih antar suku atau bedanya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, kalau kalian lihat pada batang korek api ini ya, kalian tahu bahwa pola pertama jumlah korek apinya ada berapa? Kalian hitung tuh, kan ada kepalanya. Kalian hitung jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti suku pertama atau U1 adalah 6. Kemudian suku keduanya berapa? Kita cari dulu nih ya, suku keduanya. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, suku keduanya 9. Kemudian suku ketiganya ada 12. Nah, kita cari apakah betul suku ke-100 itu jumlahnya adalah 303. Kita buktikan ya. Ayo, kita buktikan bersama-sama ya. Dari barisan bilangan 6, 9, 12 sampai dengan U100 itu, kalian tahu bahwa suku pertamanya atau U1 atau A itu berapa? Ya, betul. Suku pertama atau A atau bilangan yang disebutkan pertama itu adalah 6. Betul sekali. Kemudian kita cari yang kedua adalah bedanya. Bedanya berapa? Oke, kita cari dulu ya. Beda itu tadi apa? Selisih antar suku. Ya, kita bisa peroleh dengan mengurangi suku sebelumnya
suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya, atau U2 dikurangi U1, atau U3 dikurangi U2 ya. Kita coba cari dulu bedanya nih. Oke, suku kedua dikurangi suku ke-1, berarti suku keduanya 9 dikurangi suku ke-1-nya 6. Berapa? 9 dikurangi 6, 3. Betul. Kemudian beda yang selanjutnya, suku ketiga dikurangi suku kedua. Suku ketiganya berapa? 12. Dikurangi suku keduanya 9. 12 kurangi 9 berapa? 3. Berarti kita di sini sama-sama tahu ya bahwa nilai bedanya itu adalah 3. Nah, jadi kita udah dapat A, udah dapat B. Sekarang kita mencari atau kita membuktikan apakah benar suku ke-100 itu jumlahnya 303. Bagaimana cara kita membuktikannya? Ya, kita tinggal substitusikan nilai A dan nilai B itu ke dalam rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Oke, UN-nya berarti U100 ya, yang kita akan buktikan suku ke-100-nya sama dengan A-nya berapa? Suku pertamanya 6 ditambah N-nya 100 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 3. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya, sama seperti tadi. 100 dikurangi 1 berapa? 99. Berarti kita peroleh ada 6 ditambah dalam kurung 99 dikali 3. Ada perkalian, ada penjumlahan. Kita kerjakan dulu yang perkalian. 6-nya ditulis ditambah 99 dikali 3. Kalau kalian hitung jumlahnya ada 297. Nah, tinggal kita jumlahkan nih. 6 ditambah 297. Berapa hasilnya? Oh, ternyata terdapat hasilnya itu adalah 303. Berarti betul bahwa pendapat Tono ya, bahwa korek api yang dibutuhkan untuk menyusun pola ke-100 jumlahnya ada 303. Berarti pendapat Tono itu tadi benar ya. Oke. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, oke, perhatikan pola bilangan berikut. Nah, ini bentuknya pecahan ya. Jangan bingung, entah bentuknya pecahan, desimal, atau bilangan berpangkat ya, atau akar, jangan bingung ya. Ada pola bilangan bentuk pecahan. Yang pertama, suku pertamanya 1/10, suku kedua 2/10, suku ketiga 3/10 sampai suku ke-50. Kemudian perintahnya di sini nyatakan ilustrasi pola tersebut ya. Kemudian yang kedua, tentukan pola ke-50 atau suku ke-50-nya itu berapa. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Kalian tahu pada barisan bilangan tadi bahwa nilai A atau suku pertamanya adalah 1/10 ya. Oke, A-nya berarti 1/10. Bedanya berapa? Bedanya adalah suku kedua dikurangi suku ke-1. Kalian lihat di sini, suku keduanya 2/10 dikurangi suku pertamanya 1/10. Berapa? 2/10 dikurangi 1/10 sama dengan 3/10. Karena sama penyebutnya sama-sama 10, berarti kita tinggal operasikan pembilangnya. 2 dikurangi 1 sama dengan 3. 3/10. Kemudian kita cari nilai beda selanjutnya. Suku ketiga dikurangi suku kedua. Suku ketiganya adalah 3/10 dikurangi 2/10 sama dengan 1/10. Jadi bedanya kita peroleh bahwa pada barisan bilangan tersebut bedanya adalah 1/10. Oke. Jadi nilai A-nya 1/10, nilai bedanya juga 1/10. Itulah ilustrasinya ya. Kalau ditanya sebutkan ilustrasi dari pola bilangan tersebut ya. Berarti kalian tinggal sebutkan aja. Setelah diteliti, ternyata nilai A atau suku pertama dari pola bilangan tersebut adalah 1/10. Dan setelah dihitung, nilai bedanya adalah 110/10 juga gitu ya. Kemudian yang kedua, oke, disuruh menentukan pola ke-50. Berarti kita harus menggunakan rumus UN ya, rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B.
Kita masukkan N-nya berapa? Yang dicari adalah 50. Berarti U50 sama dengan A-nya, tadi kita tahu A-nya 1/10 ditambah N-nya 50 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 1/10 juga. Oke, paham ya sampai sini ya? Kita substitusikan saja ya, yang ada diketahui kita substitusikan ke dalam rumus UN ya. Paham ya? Oke, baik, kita lanjut. Oke, berarti kita peroleh di situ bahwa 1/10 ya ditambah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, 50 dikurangi 1 berapa? 49 dikalikan 1/10. Ada perkalian, ada penjumlahan. Kita kerjakan dulu yang perkalian. Berarti 1/10 nya kita tulis ditambah 49 dikali 1/10. Nih perkalian campuran ya. Oke, 49 kali 1 berapa? 49/10 kali 1 berarti 49/10. Oke, kita jumlahkan karena sama-sama berpenyebut 10, berarti kita tinggal operasikan pembilangnya. Ya, pembilangnya di situ ada 1 ditambah 49 berapa? 50. Berarti diperoleh bahwa U50 sama dengan 50 dibagi 10 berapa? 5. Berarti suku ke-50 dari pola bilangan 1/10, 2/10, 3/10, suku ke-50 nya adalah 5. Tuh ya. Sampai di sini paham? Oke, bagus. Ibu anggap kalian semua paham ya. Oke, nah sampai di sini nih materi kita hari ini ya. Yang perlu kalian kerjakan untuk latihan yang pertama di sini kalian harus membuktikan pendapat dari Leo, apakah bahwa untuk membuat pola ke-50 jumlah stik yang dibutuhkan adalah 150 buah ya, sama dengan pengerjakan yang tadi ya. Kalian harus membuktikan dulu dengan rumus suku ke N. Kemudian yang soal nomor 2, dalam suatu gedung teater disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 16 kursi, baris kedua 18 kursi, dan baris ketiga 20 kursi. Tentukan banyak kursi pada baris ke-20. Berarti suku ke-20 nya berapa ya? Kalian coba cari. Nah, itu mungkin yang bisa kalian kerjakan untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke gurunya masing-masing. Ada Bu Dina Ari untuk kelas 8A dan B, ada Bu Sinta untuk kelas 8C sampai kelas F, dan ada Bu Meli untuk kelas G sampai dengan kelas A. Ya, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.